Halo semua, salam sepak bola Indonesia. Kembali lagi bersama saya Danal Fatir. Timnas Indonesia harus mengakui ketangguhan dari tim tuan rumah, yaitu Qatar, dengan menelan kekalahan dengan skor 2-0, di mana gol tersebut dicetak lewat titik penalti dan juga tendangan bebas dari nomor punggung 19 dan juga nomor punggung 10. Dan secara permainan timnas kita sangat bagus, bisa menguasai pertandingan dan juga bisa mengimbangi permainan dari tim tuan rumah. Sebenarnya Qatar tidak terlalu bagus dalam membangun serangan, terbukti beberapa serangan yang dilakukan oleh Qatar kita bisa mengantisipasi dengan bagus, dan juga tidak ada yang sangat spesial buat timnas Qatar tadi malam, hanya keberuntungan lewat bola-bola mati dari gol Qatar, yaitu pada menit-menit terakhir di babak pertama, karena Rizky Ridho melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti sehingga wasit mengecek VAR dan hasilnya Rizky Ridho melakukan pelanggaran dan mengakibatkan tendangan penalti yang membuat timnas Indonesia di babak pertama tertinggal 1-0, dan memasuki babak kedua timnas Indonesia baru beberapa menit Ivar Jenner kembali mendapatkan kartu kuning kedua akibat melanggar pemain dari Qatar dan harus mandi lebih cepat. Dan pada saat timnas Indonesia bermain dengan 10 pemain, kita bisa mengimbangi timnas Qatar, dan juga secara penguasaan bola kita bisa mendominan semua lini, dan juga sepertinya tidak ada yang berkurang bagi timnas Indonesia karena kita terus menyerang dan bermain terbuka. Tetapi lagi-lagi timnas Indonesia melakukan kesalahan, yaitu melakukan pelanggaran di depan kotak penalti dan membuat nomor 19 yang mengeksekusi bola mati tersebut dan tendangan bebas yang membentur mistar gawang masuk ke dalam jaring Hernando Ari. Dan Sananta yang memulai dari bangku cadangan masuk dari menit 71, dan Sananta juga harus mandi lebih cepat pada menit 96, harus mendapatkan kartu merah akibat melanggar pemain dari Qatar, dan timnas Indonesia bermain dengan 9 pemain, tetapi timnas Indonesia terus melancarkan serangan di menit-menit terakhir walaupun bermain dengan 9 pemain. Dan saya akui timnas Indonesia memang mentalnya sudah bagus, tetapi mungkin Dewa Fortuna belum berpihak kepada timnas Indonesia tadi malam, dan mudah-mudahan di laga berikutnya timnas Indonesia bisa meraih hasil kemenangan saat melawan Australia, karena di laga Australia melawan Yordania skornya 0-0, dan ini membuat timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk bisa lolos ke babak berikutnya, karena walaupun saat ini kita berada di juru kunci, tetapi peluang itu masih ada apabila di pertandingan kedua ini saat melawan Australia bisa meraih hasil kemenangan
dan juga pada saat melawan Yordania. Mudah-mudahan di dua laga ini kita bisa menyapu bersih dua kemenangan agar bisa lolos ke babak perempat final. Oke, sampai di sini info update dari timnas Indonesia, yang dimana timnas Indonesia harus menelan kekalahan 2-0 dari tim tuan rumah Qatar. Oke, salam sepak bola Indonesia.